Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la qaula wala quwwata illa billah. Sebelumnya marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah tentu saja pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan salah satu karunia-Nya berupa kesehatan dan salah satu kenikmatan yang besar, yaitu kesehatan, karena kita dengan sehat ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, dan masih bisa berkarya. Marilah waktu-waktu yang diberikan kita buktikan dengan ucapan alhamdulillah dan diyakini dari dalam hati, dan tentu saja kita harus buktikan dengan perbuatan kita, yaitu dengan perbanyak beribadah kepada Allah, tentu saja untuk menggapai ridho Allah. Di sini saya akan sharing-sharing tentang mesin penetas. Kalau kita sebagai penetas itu seringkali melakukan peneropongan. Apa sih itu peneropongan? Peneropongan itu adalah untuk menyortir di mana telur yang fertil atau infertil, atau mungkin telur yang mati atau gagal menetas, dan bagaimana caranya. Itu sebenarnya kalaupun para penetas banyak yang tahu, tetapi ini mungkin ada yang belum tahu. Ini mungkin ya cuma sharing-sharing. Seandainya kita para penetas mungkin sering kita melakukan, tetapi mungkin ada yang terlalu kepo bagaimana cara kita mengetahui telur yang akan menetas dan telur yang tidak menetas. Kok bisa tahu? Mungkin bagi para peternak atau penetas mungkin ini sudah hal yang biasa, tetapi bagi teman-teman kita yang belum paham atau belum pernah menetaskan, maka dari itu saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara meneropong dengan mudah dan benar, tentu saja dengan alat apa adanya, karena kita hanya skala kecil dan hanya skala rumahan. Tentu saja telurnya tidak banyak, tetapi kalau kita telateni, yang sedikit ini insya Allah akan berkah dan akan menjadi banyak ataupun bisa bermanfaat bagi kita. Ini adalah sebuah telur yang mana sudah berusia 5 hari dalam sebuah mesin penetas. Lalu bagaimana penampakannya? Nah, kita akan mencoba untuk meneropong. Mungkin bagi yang teman-teman yang sudah paham, sudah tahu caranya, tetapi ini bagi teman-teman kita yang mungkin kepo, kok bisa mengetahui bagaimana caranya. Kita cukup dengan menggunakan sebuah HP. Karena ini cuma sedikit, maka dengan HP saja sudah cukup. Kalau skala banyak mungkin ada alatnya sendiri. Kita cuma membawa HP dan satu persatu kita teropong, karena ini bukan jumlah yang ribuan
atau mungkin ratusan, cuma puluhan, cukup dengan HP maka semuanya bisa terseleksi dengan baik, mana yang bakal menetas, mana yang tidak bisa menetas, mana yang mungkin akan gagal menetas karena embrio mati. Bagaimana caranya? Kita langsung saja kasih contohnya. Mudah-mudahan dengan adanya contoh ini rekan-rekan bisa mempraktekkan. Kalau di rumah ada ayam yang sedang mengeram, coba dipraktekkan. Untuk mempraktekkan tentu saja dengan cahaya yang gelap. Kita mulai saja, mudah-mudahan ini bisa dengan cahaya bolam lampu ini. Kita akan coba untuk meneropong ya, dengan kalau ada gerakan seperti ini berarti dia hidup dan ada serabut seperti akar ataupun jaring laba-laba masih tampak. Nah, dia bergerak dan ini menandakan hidup. Ini di usia 5 hari dan terdapat gerakan. Ini membuktikan bahwa embrio yang ada di dalamnya itu hidup. Kita coba kasih contoh satu lagi. Nah, itu ada gerakan, mudah-mudahan bisa terlihat. Kita cari satu lagi. Nah, lihat ada bayangan hitam tetapi dia kecil dan bergerak. Nah, pergerakan ini menandakan dia masih hidup. Ada tandanya lagi, yaitu dia masih terikat dengan seperti jaring laba-laba atau akar dan bisa melakukan pergerakan. Nah, lihat tampak ada gerakan hitam itu bergerak. Ini membuktikan bahwa embrio itu hidup. Nah, mungkin kita kasih contoh lagi embrio yang tidak dibuahi atau infertil. Nah, infertil atau tidak dibuahi itu masih utuh seperti telur biasa.
tanpa adanya sarang laba-laba ataupun ada pergerakan, pokoknya bening, tembus pandang. Ini adalah telur infertil. Berarti kalau masih di usia muda seperti ini, kita konsumsi lagi itu insya Allah masih bisa dan masih bagus. Jadi mumpung di usia seperti ini dan mengalami kegagalan, sebaiknya kita ambil untuk dikonsumsi. Untuk selanjutnya yaitu telur yang gagal menetas tetapi ada embrionya dan mati. Mungkin dia lemah atau karena terlalu panas atau lembab yang terlalu tinggi. Pokoknya ini adalah telur yang mati. Mungkin untuk teman-teman maaf ya, karena ternyata yang telur yang mati tidak ada. Jadi andai saja ada gumpalan yang besar, seandainya kita goyangkan telur itu, maka dia seperti mengikuti gerakannya. Nah, itu menandakan berarti mati atau enggak ada gerakan sama sekali, gumpalan hitam, itu menandakan mati. Mungkin hanya itu saja sharing-sharing. Mungkin lain kali kalau ada contohnya nanti kita buatkan video. Mudah-mudahan sedikit info ini bisa bermanfaat, yaitu untuk mengetahui di mana cara atau meneropong ataupun menyortir ataupun memilih mana yang bakal menetas dan mana yang tidak menetas, itu dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan diberi pencahayaan atau dari HP itu sudah cukup. Mudah-mudahan sedikit info ini menambah wawasan bagi kita. Andai kata ada kekurangan, mohon maaf. Mungkin lain kali kita bisa sempurnakan lagi pengambilan gambarnya. Mudah-mudahan sedikit info ini menambahkan wawasan bagi kita. Tetapi untuk yang lainnya mungkin hanya jadi bahan perbandingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.